Allow the purity of evil to guide you. Halo guys, apa kabar kalian? Tentu baik-baik saja kan? Kali ini LPM TV akan membahas sejarah singkat dan perjalanan karir tentang salah satu pegulat legend terpopuler bernama The Undertaker Jilid 2 yang mungkin belum kalian ketahui. Pegulat bertubuh tinggi besar bernama The Undertaker ini adalah sosok pegulat yang sangat disegani oleh semua lawannya. Karena memang selain kuat, ia juga memiliki karakter seram yang tentu saja dapat menambah kesangarannya di atas ring. Apabila musik tanda kedatangannya mulai berkumandang di atas arena, maka secara otomatis semua musuhnya pun akan merasa ketakutan. Sementara para penonton akan bersorak riang menyambut kedatangannya. Nah, tentu kalian penasaran kan bagaimana dan seperti apakah sejarah singkat dan perjalanan karir dari sosok pegulat berkarakter seram ini selanjutnya? Maka dari itu, mari kita simak ulasannya dalam video berikut ini. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga, oke? Tonton sampai habis ya. Pegulat berkarakter seram ini dulunya sempat menggunakan nama panggung sebagai Kane The Undertaker, yang mana kala itu ia berperan sebagai sosok pegulat yang tak mengenal rasa sakit walaupun ia harus dibanting atau dipukul dengan sangat keras oleh semua lawannya dalam arena pertarungan. Diketahui, ide atau pengarang karakter dari sosok The Undertaker ini tidak lain adalah sang presiden atau bos WWE itu sendiri, yakni Vince McMahon. Yang mana karakter ini diceritakan sebagai sosok pegulat yang telah dibangkitkan dari kubur yang selalu datang dengan menggunakan topi serta jubah hitam yang tentu saja membuatnya menjadi lebih menyeramkan. Nama asli dari The Undertaker ini ialah Mark William Calloway. Ia lahir pada tanggal 24 Maret 1965 di sebuah kota bernama Texas, Amerika Serikat. Pegulat legend ini memiliki tinggi badan sekitar 208 cm dengan berat kurang lebih mencapai 120 atau 140 kg kala itu. Pada saat itu, ia sempat dan bahkan selalu ditemani oleh seorang laki-laki bertubuh gempal bernama Paul Bearer. Yang mana menurut alur cerita, ia adalah seorang pria yang telah berhasil membangkitkan The Undertaker dari kubur. Ia selalu membawa sebuah guci berwarna emas yang diklaim sebagai butiran abu dari The Undertaker. Pegulat berkarakter seram ini mempunyai berbagai macam jenis pertarungan yang melekat dan menjadi salah satu ciri khasnya, seperti diantaranya casket match, yakni sebuah pertandingan peti mati, yang dimana apabila salah satu pegulat berhasil memasukkan lawannya ke dalam peti mati tersebut hingga tak sanggup untuk bangkit, maka ialah pemenangnya. Kemudian Bonnier Match, yakni sebuah pertarungan yang dimana pemenangnya ditentukan dari siapa yang berhasil mengubur lawannya terlebih dahulu. Sementara Hell in a Cell, yakni sebuah pertarungan neraka dalam sel yang dianggap sebagai duel jalanan atau pertandingan tanpa larangan. Para pegulat bebas menggunakan segala jenis peralatan yang ada dan bebas berkeliaran di mana saja di dalam kurung. Yang mana pertandingan tersebut hanya dapat diakhiri melalui sebuah pinfall atau sebuah submission di atas ring. Jika pegulat lain bernama Brock Lesnar memiliki sebuah gerakan pamungkas bernama F5, maka seorang The Undertaker pun tentu saja memilikinya guys. Yang mana finisher atau gerakan pamungkas yang biasa digunakan oleh The Undertaker ini ada dua macam, yakni Tombstone Piledriver dan juga Chokeslam.
yang mana gerakan pamungkasnya yang bernama Tombstone Piledriver tersebut memang sudah sejak lama telah dilarang oleh pihak WWE karena menurut mereka gerakan tersebut dinilai terlalu beresiko dan bisa berakibat fatal. Kemudian pada tahun 2000-an, sosok The Undertaker ini sempat tampil dengan menggunakan gimmick atau karakter yang sangat berbeda dari sebelumnya. Kala itu, ia datang dengan menggunakan motor besar, memakai slayer di kepala dan juga mengenakan kacamata hitam. Yang mana karakter tersebut dikenal dengan nama American Badass dan bertahan hingga tahun 2004. Setelah tahun 2004 berlalu, kemudian The Undertaker pun kembali menggunakan karakter lamanya yang bernama The Deadman. Dan ketika ia kembali menggunakan karakter lamanya, kala itu kepopulerannya pun semakin bertambah karena menurut para fans dan para pengamat WWE, sosok The Undertaker ini lebih cocok menggunakan karakter pertamanya, yakni The Deadman. Tercatat, sosok The Undertaker ini memiliki sebuah rekor kemenangan yang sangat amat luar biasa, yang rasanya sulit untuk bisa diikuti atau dicapai oleh pegulat lainnya. Namun, rekor tersebut pun seketika akhirnya sirna setelah salah satu pegulat lain bernama Brock Lesnar sukses membungkam The Undertaker dalam WrestleMania 30. Selain jago dalam urusan membanting lawan dalam ajang WWE, diketahui sosok The Undertaker ini sangat menggemari MMA. Hal tersebut bisa kita lihat dari sarung tangan yang ia pakai ketika bergulat di WWE, yang mana sarung tangan itu adalah sarung tangan yang biasa digunakan oleh para petarung MMA ketika berduel di atas oktagon. Tak sampai di situ, diketahui kabarnya ia juga adalah seorang pemegang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu. Pegulat bertubuh tinggi besar ini pernah menikah sebanyak 3 kali. Istri yang pertama yakni Jody Lynch. Mereka menikah pada tahun 1989. Namun karena alasan tertentu, akhirnya hubungan keduanya pun harus berakhir pada tahun 1999. Kemudian pada tahun 2000, Mark William Calloway atau The Undertaker memutuskan untuk kembali menikah, yakni dengan seorang wanita bernama Sarah Frank, sebelum akhirnya kembali kandas pada tahun 2007. Dan pada tahun 2010, ia pun kembali menikah lagi dengan salah satu pegulat wanita bernama Michelle McCool, yang hingga kini masih setia menemaninya. Terlepas dari semua itu, dalam alur cerita, The Undertaker ini mempunyai seorang saudara laki-laki bernama Kane yang memiliki dendam pribadi karena menuduh The Undertaker telah membakar rumahnya dan menyebabkan Kane mengalami luka bakar, sehingga ia pun harus menutupi wajahnya dengan menggunakan sebuah topeng. Namun dalam kehidupan nyata, baik The Undertaker maupun Kane sebenarnya sama sekali tidak mempunyai ikatan darah apapun. Dan diketahui ternyata hubungan persaudaraan ini sengaja dibuat hanya untuk kepentingan alur cerita dalam dunia WWE, guys. Nah, itulah sejarah singkat dan perjalanan karir tentang sosok pegulat legend terpopuler jilid 2 bernama The Undertaker yang mungkin belum kalian ketahui versi LPM TV. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi. Dan jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.